Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan aksi nyata kurikulum Merdeka, disusun oleh Nuraini Yuni Widyastuti SPD SD, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Gendeng, Yogyakarta. Tujuan topik kurikulum Merdeka. Yang pertama, pemahaman kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. Ketiga, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. Keempat, struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Pada topik kurikulum Merdeka terdapat 2 modul. Modul pertama, kurikulum. Modul kedua, kurikulum Merdeka. Modul pertama, kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum itu kompleks dan multidimensional. Kurikulum sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Komponen kurikulum berupa tujuan pembelajaran, panduan pedagogi, dan asesmen yang digunakan untuk mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Mulai dari kompetensi apa yang akan dimiliki murid, sampai pada proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkannya. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi guru untuk memandu dalam proses belajar murid. Sebagai pemilik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan, kitalah yang terus beradaptasi mengembangkan kurikulum sesuai konteks dan karakteristik murid-murid kita. Mengapa kurikulum perlu diubah? Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka, yaitu kini dan di masa depan. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Yang pertama, konteks satuan pendidikan beragam sehingga membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Kedua, keadaan sekolah dan sekitar kita berbeda-beda. Ketiga, murid kita pun berbeda-beda. Keempat, pembelajaran yang paling berhasil untuk masing-masing murid tidaklah sama. Kelima, perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah. Keenam, perubahan yang terjadi di sekitar kita. Modul 2, Kurikulum Merdeka. Prinsip umum pembelajaran. Pembelajaran mempergunakan prinsip-prinsip yang dapat memfasilitasi beragam kebutuhan murid, yaitu 1. Mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. 2. Membangun kapasitas belajar menjadi pembelajar sepanjang hayat. 3. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran.
atau CP merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam waktu tertentu. CP dirancang berdasarkan fase, yaitu fase A untuk kelas 1 sampai kelas 2 sekolah dasar, fase B untuk kelas 3 sampai kelas 4 sekolah dasar, dan fase C untuk kelas 5 sampai kelas 6 sekolah dasar. CP memuat kompetensi inti dan konten esensial, sehingga mendorong proses pembelajaran yang mendalam pada murid. Tahapan pembelajaran disesuaikan dengan 4 tahap perkembangan kognitif anak menurut teori Piaget. Konsep dasar penyusunan CP menggunakan teori belajar konstruktivisme yang mengarahkan murid untuk aktif menemukan pengetahuan sendiri. Capaian pembelajaran dalam kurikulum. Kompetensi pada CP diturunkan menjadi tujuan pembelajaran atau TP yang tersusun sebagai sebuah alur untuk satu fase yang disebut sebagai alur tujuan pembelajaran atau ATP. ATP menjadi dasar untuk menyusun rencana dan strategi pembelajaran. ATP digunakan untuk menentukan modul ajar. Guru mengajar sesuai tahap pembelajaran. Guru dapat melakukan asesmen diagnostik untuk pemetaan profil murid. Kemudian, murid dikelompokkan sesuai dengan kompetensi awalnya dan menyusun pembelajaran sesuai kompetensi awalnya. Konten isi menjamin bahwa setiap murid memiliki kesempatan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan serta menjadi individu yang berkembang. Inilah yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kompetensi capaian pembelajaran profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila menggambarkan karakteristik pelajar yang diharapkan akan terbangun seiring dengan perkembangan dan kemajuan proses pendidikan setiap individu yang dijabarkan melalui 6 dimensi, yaitu pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, berkebinekaan global. Profil pelajar Pancasila adalah luaran jangka panjang yang diharapkan dari kurikulum. Diperlukan proses yang konsisten dari fase PAUD hingga SMA. Menanamkan profil pelajar Pancasila pada pembelajaran di kelas berdasarkan pada CP, TP, ATP, modul ajar, dan membangun lingkungan belajar yang nyaman. Struktur pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Pembelajaran dengan paradigma baru sebagai upaya untuk menciptakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe dilaksanakan pada kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, program penguatan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek dengan alokasi tersendiri dan tidak terikat dengan mata pelajaran apapun. Pada jenjang SD, mata pelajaran IPA dan IPS dilebur menjadi IPAS yang didasarkan pada pertimbangan bahwa usia SD masih berpikir konkret, holistik,
komprehensif, dan tidak detail. Tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah 1. Gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan kewirausahaan. Asesmen dilakukan berfokus pada keenam dimensi profil pelajar. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan pembelajaran yang kontekstual, mengasah kemampuan berpikir, dan pemecahan masalah. Demikian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih.